Mereka bertanya kan, Robbi lima hasatani amma wa qad kuntu basiro. Ya Rob, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta padahal waktu di dunia aku bisa melihat. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah gitu kan. Iya. Sampai sebelum syahadat itu tangannya diam aja seperti ini kan. Begitu lafaz syahadat asyhadu alla baru mengangkat tangan. Betul. Kenapa umat muslim di seluruh dunia ini percaya 100% kepada Al-Qur'an? Bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu. Wahyu untuk apa? Untuk menyaingi syair-syair orang Arab yang disalahgunakan untuk penyembahan berhala. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Iedati di acara Ngobrol Santai. Hari ini hari ketiga bersama Al-Ustadz fenomenal. Beliau sengaja datang jauh-jauh dari Gentong hanya untuk ke acara ini. Inilah beliau, Al-Ustadz Depi. Assalamualaikum Al-Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Sedikit ada peningkatan, alhamdulillah. Sedikit ada peningkatan ya. Kalau kemarin kan dilanda batuk pilek ya. Iya, dilanda badai bencana. Ustadz, ini ada dua pertanyaan seperti biasa. Yang pertanyaan yang pertama itu dari Indra, bagaimana cara mendatangkan rezeki, Ustaz? Mungkin Indra ini penasaran. Kalau dulu mungkin yang saya tangkap dulu itu kan ada rezeki yang dapat datang kepada diri sendiri gitu. Tergantung rezeki itu berupa apa saya nggak tahu gitu. Nah, mungkin penjelasannya pengen lebih jelas atau gimana gitu terkait dengan pertanyaan Indra ini. Nah, alhamdulillah kedatangan Ustadz, semoga memberi pencerahan buat temen Indra ini, Ustadz. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Iedati yang berbahagia, untuk pertanyaan dari saudara Indra, bagaimana mencari rezeki mendatangkan rezeki. Iya. Sebetulnya rezeki itu kita sudah bahas kemarin ya. Iya. Mendatangkan rezeki, saya rasa rezeki tidak akan datang dengan sendirinya kalau tidak dicari ya. Makanya dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan ketika kalian sudah melaksanakan perintah Allah yakni sholat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki gitu. Jadi intinya rezeki itu meskipun sudah ditakar oleh Allah, tapi itu merupakan takdir ikhtiari ya. Istilahnya qadar ikhtiari. Jadi takdir yang dia membutuhkan usaha. Jadi tidak bisa kita hanya berpangku tangan berdoa saja, tidak bisa. Ada faktor lain yaitu disebut ikhtiar ya. Nah itu jadi intinya kalau kita melihat surah Al-Jumu'ah tadi bahwa untuk mendapatkan rezeki itu ya kita harus ikhtiar. Nah, perlu dicatat juga yang namanya ikhtiar itu berasal dari kata khairun ya, yang berarti baik. Jadi ikhtiar itu adalah cara atau usaha dengan cara yang baik. Nah, kalau usaha dengan cara yang buruk bukan ikhtiar tapi istiror. Kita mencari rezeki, kita kan suka banyak nih menyamaratakan usaha yang dengan jalan yang baik dengan usaha yang buruk gitu. Sama saja disebutnya ikhtiar gitu. Padahal ikhtiar itu sendiri dari kata khairun berarti baik. Sedangkan dengan cara yang buruk itu dari kata syarun, istiror istilahnya itu.
Misal korupsi, maling ya, merampok, menipu, itu bukan ikhtiar tapi istiror. Nah, yang kita butuhkan supaya kita mendapatkan rezeki yang halal itu ya dengan ikhtiar ya. Berusaha dengan cara yang baik. Iya. Nah, mungkin Ustadz terkait mendatangkan rezeki ini, kalau saya tidak salah ada 2 versi. Yang pertama itu kalau tidak salah Imam siapa itu ya? Yang guru sama murid itu Imam Syafi'i sama Imam siapa gitu, Imam Hambali atau apa gitu. Nah, versi yang pertama itu dari muridnya, rezeki itu harus dicari. Betul. Nah, kalau kata gurunya sendiri, rezeki itu bakal datang. Mungkin ini yang dipertanyakan sama Indra itu. Nah, mungkin secara garis besarnya gitu, Ustadz. Ya. Jadi memang ada beberapa tahapan kita mendapatkan rezeki itu, ada beberapa beberapa versi ya. Yang pertama seperti halnya bayi itu dia tidak mencari rezeki, tapi rezekinya datang sendiri gitu kan. Dia disuapi ibunya, kemudian dia tidak perlu adanya ikhtiar, tidak perlu adanya usaha kan gitu. Kemudian ada juga yang rezeki itu memang harus kita cari, seperti ya kebanyakan kita pada umumnya. Jadi kita ikhtiar dulu baru mendapatkannya, seperti itu. Atau mau tingkatan seperti para ulama kan ya, mereka dengan ilmu rezeki datang dengan sendirinya. Para ulama zaman dahulu itu tidak perlu bekerja, tidak perlu apa, murid-muridnya berdatangan kan, itu dengan catatan dia ya dibutuhkan ilmunya oleh orang lain gitu kan. Nah, itu mereka tidak perlu ikhtiar dengan kerja yang keras atau apa gitu. Seperti itu. Jadi begitu Ustadz ya. Nah, mungkin pertanyaan Indra ini bisa menjawab ya Saudara Indra ya. Nah, lanjut Ustadz, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Dari XXJX. Nah, Ustadz, dalam keadaan mendesak, orang tua saya lagi sakit di kampung. Sedangkan suami saya belum mengizinkan saya pergi ke kampung buat nengok orang tua saya yang sedang sakit. Nah, pertanyaannya, saya ngotot pengen pergi walaupun sendiri. Nah, pertanyaannya, mana yang harus diutamakan? Orang tua apa suami? Betul. Gitu. Silakan Ustadz. Jadi untuk pertanyaan dari XX ini, alasan si suami melarang itu apa dulu gitu kan? Alasan si suami melarang itu apa dulu? Jika melarangnya syar'i, larangannya itu karena ada alasan yang syar'i, maka lebih baik dituruti suami. Tapi ketika alasan si suami melarang itu karena ego, semata ego sendiri, kita lebih baik ke orang tua gitu. Karena sekalipun itu suami, kalau dia melarang kepada kebaikan, maka tidak bisa dituruti, tidak bisa ditaati. Begitu. Makanya ada istilah la ta'ata fi masyiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ketika seseorang harus maksiat kepada Allah. Begitu. Nah, mungkin dari pertanyaan ini bisa menjawab saudara XXJX ini ya. Nah, buat yang bertanya, mudah-mudahan kejawab ya dengan pernyataan Ustadz atau jawaban Ustadz. Nah, Ustadz, saya masuk ke pembahasan pokok nih yang menarik. Gas. Pembahasan pokoknya itu tentang Al-Quran, Ustadz. Kalau saya pribadi itu meyakini Al-Quran sebagai petunjuk, As-Sunnah sebagai contoh. Itu melingkup seluruh dunia, Ustadz. Nah, pertanyaannya kayak gini, Ustadz. Kalau Al-Quran itu diyakini 100%, tidak ada hal-hal mengganjal atau tidak ada kesalahan sedikit pun,
Nah, pertanyaannya, dari mana Al-Quran turun? Itu yang pertama. Silakan Ustadz. Ketika kita memperhatikan surah Al-Qadar, Iya. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Inna anzalna fi lailatul qadr. Iya. Sesungguhnya aku telah menurunkan dalam pada malam Al-Qadar. Iya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, malam Al-Qadar itu adalah malam ketika diturunkannya Al-Quran. Nah, bisa dilihat dari dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini secara waktu disepakati bahwa turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar, atau kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dari mana Al-Quran turun? Al-Quran turun itu adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Nah, makanya begini, jika memperhatikan lafaz dalam surah Al-Qadar sama surah Al-Baqarah 185 itu memakai kalimat anzala dan unzila, ya. Hamzah, nun, zai, lam. Anzala, unzila sama. Sedangkan dalam surah Ali Imran itu memakai kalimatnya nazala. Alladzi nazala. Anzala atau unzila yang ada hamzahnya itu. Itu melakukan pekerjaannya satu kali. Satu kali. Jadi jika kalimat tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu. Anzala, memakainya anzala. Itu satu kali sekaligus itu. Sedangkan dalam surah Ali Imran itu memakainya nazala. Nazala itu adalah kalimat istimror, berulang-ulang. Jadi kalau bahasa Jermannya nungtut ya. Dicicil ya. Dicicil. Makanya sahabat pernah komplain kepada Rasul itu, ya Rasul, dalam surah Al-Qadar kok Al-Quran diturunkan sekaligus, sedangkan dalam surah Ali Imran kok berangsur-angsur gitu. Ini apakah ada perbentrokan atau perbedaan? Ya. Bisa beda versi begini kalau bahasa kita ya. Iya, betul. Nah, kata Rasul ini tidak bertentangan, karena yang dimaksud dengan anzala atau unzila itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah satu kali sekaligus. Jadi yang 30 juz itu kan sekaligus ke langit dunia itu. Nah, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, nah inilah yang dimaksud dengan nazala, diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantaraan malaikat Jibril, kan malaikat pemberi wahyu itu. Nah, jadi secara gamblang, secara sederhananya bahwa Al-Quran itu dari Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah baru diturunkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur. Baru diturunkan ke bumi mungkin Ustadz ya? Iya. Oh begitu. Jadi Baitul Izzah ke langit dunia kan, yang 7 lapis langit ini. Dari langit dunia baru ke Rasulullah. Oh begitu Ustadz. Nah mungkin ini Ustadz, pertanyaan berikutnya itu kenapa Al-Quran berbahasa Arab, nggak berbahasa Indonesia gitu? Biar semua orang tahu, atau berbahasa Inggris atau apa gitu, berbahasa apa? Kenapa harus berbahasa Arab gitu? Betul. Silakan. Jadi kalau kita memperhatikan surah Yunus ya, ayat kedua itu di sana disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu Arabian, dalam bahasa Arab. La'alakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian berpikir kan gitu. Ada beberapa alasan memang. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu
beliau adalah orang Arab. Quraisy kan di Mekah itu. Nah, di sana ketika orang-orang sudah mulai melakukan penyimpangan, menyembah berhala, kemudian menjadikan syair-syair sebagai ritual ibadah gitu kan. Nah, disinilah Al-Quran diturunkan. Kenapa? Untuk membersihkan akidah mereka dari kemusyrikan, dari kesyirikan, dan dari kekufuran kan gitu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang menjadikan mengeluarkan orang-orang minaz zulumat dari kegelapan itu masa jahiliyah ilan nur kepada cahaya, maksudnya kepada cahaya Islam itu. Nah, jadi kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Karena memang Nabi yang diutus ketika itu dan rusaknya akidah waktu itu adalah di Arab. Kenapa dalam bahasa Arab? Supaya bisa dimengerti, la'alakum taqilun, supaya mereka berpikir, mereka lebih mengerti. Pada masa itu orang-orang sedang senang-senangnya membuat syair kan? Buat syair untuk apa? Untuk persembahan kepada berhala kan? Saya itu ada kompetisi siapa yang membuat syair yang paling bagus kan? Dipersembahkan gitu. Nah, di sini Al-Quran turun sebagai wabayinati minal huda, ya, penjelas dari petunjuk gitu kan. Makanya Al-Quran juga kalimat-kalimatnya itu bersyair kan. Contoh saja surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Semua gitu. Betul. Sampai waladolin kan itu im gitu aja. Atau dalam surah Al-Ikhlas misalnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diperindah. Si kalimatnya itu diperindah. Nah, makanya orang Quraisy itu aneh. Kok Muhammad katanya ummi, dia buta, nggak bisa baca tulis. Tapi kok bisa membuat syair seindah ini? Tidak ada yang bisa menyanyi syairnya Muhammad gitu kan. Nah, ini keunikan Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Wahyu untuk apa? Untuk menyaingi syair-syair orang Arab yang disalahgunakan untuk penyembahan berhala. Nah, gitu. Makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Pertama, memang karena Rasulnya diutus di kalangan Arab. Yang kedua, untuk membersihkan akidah orang-orang penyair Arab waktu itu. Begitu. Ustadz, saya mengetahui bahwa yang menerima Al-Quran itu Rasul ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustadz, yang jadi pertanyaannya kayak gini, Ustadz. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, bukan bukan menghina atau bukan menghina atau sebagainya lah. Nah, Ustadz, kalau Nabi Muhammad SAW itu kan orang yang dimaksum, begitu kan? Tapi di kebanyakan media sosial yang lain itu banyak mempertanyakan. Contohnya kayak gini. Kitab suci Kristen, kitab suci Buddha dan agama lain sebagainya dengan agama Islam itu berbeda. Nah, yang jadi pertanyaannya yang saya pengen tahu itu kan kalau ada cerita, ada ustadz yang menerangkan gitu bahwa kitab suci agama lain itu sudah tercampur dengan bahasa-bahasa atau dengan karangan-karangan para penulisnya. Nah, untuk di Al-Quran sendiri, kalau saya menilai gitu ya, apakah mungkin contohnya misalkan Nabi Muhammad SAW ini mengarang sendiri atau misalkan menambahkan atau mengurangi dari makna-makna Al-Quran tersebut, Ustaz, silakan. Untuk Al-Quran itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah memberikan semacam garansi ya, bahwa Allah yang akan menjaga kemurnian Al-Quran itu. Wa inna nahnu lahafizun, dan sesungguhnya kami
yang akan menjaga Al-Quran itu. Allah langsung berarti ya, Ya, yang akan menjaga. ya. Cuman di sini begini, kenapa di sana di dalam ayat itu memakai kata inna, sesungguhnya kami, bukan ini, sesungguhnya aku, sesungguhnya kami. Nah, Allah kadang-kala kan menyebut kata aku dan kadang-kala menyebut kami kan. Iya, iya betul. Nah, bedanya kalau aku pengucapan lafaz Allah itu menggunakan kata aku, berarti itu langsung tidak ada campur tangan yang lain. Kalau menggunakan kata kami, itu ada campur tangan orang lain. Maksudnya ada makhluk yang terlibat gitu kan di dalamnya. Iya, betul. Seperti kemarin Bab Rizki kan, wa nahnu narzuqukum. Iya. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian, kami menggunakannya. Nah, itu berarti melibatkan makhluk lain gitu, seperti malaikat kan. Nah, ini pun sama, ketika Al-Qur'an Allah memberikan garansi kemurnian, wa inna nahnu lahafizun, kami menggunakannya kami. Ini ada keterlibatan yang lain. Siapa keterlibatan yang lainnya? Yang pertama malaikat, yang kedua rasul, yang ketiga alim ulama. Itu termasuk orang-orang yang ingin menjaga Al-Quran itu kan termasuk salah satunya adalah dengan mendalami ilmu-ilmu Al-Quran seperti tajwid, nahwiyah, sorof, dan banyak lagi. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Makanya jarang sekali orang-orang maaf ini saya sebutkan agama ya, orang Kristen jarang sekali yang menguasai Injil, orang Nasrani itu. Orang Yahudi jarang sekali yang menguasai Taurat. Orang Hindu pun begitu, sedikit sekali. Tapi orang Islam banyak orang-orang yang tahfiz 30 juz kan. Hafal semua. Nah, itu untuk apa? Itu adalah ikhtiar supaya kemurnian Al-Quran terjaga. Begitu. Dan itu merupakan jaminan dari Allah yang memang secara tidak langsung Allah yang jamin, maksudnya tidak langsung tanpa usaha kita gitu loh. Harus ada ikhtiar kita juga. Nah, itu dalam rangka menjamin kemurnian Al-Quran. Jadi pertanyaannya tadi seperti apa? Pertanyaannya, apakah mungkin ya, Al-Quran ditambah atau dikurangi gitu? Ya, saya rasa tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa benar-benar sungguh dalam jiwa Rasulullah itu ada uswah hasanah, contoh yang paling baik untuk kalian. Kalau Rasul berani menambahkan, kalau Rasul berani mengurangi, berarti Rasul tidak amanah. Orang yang tidak amanah berarti bukan uswatun hasanah dong. Betul. Seperti itu, karena kita sendiri tahu kan bahwa Rasul itu orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, makanya diberi gelar Al-Amin kan? Itu. Jadi saya rasa tidak mungkin kalau Rasulullah berani menambahkan. Adapun nanti ada kalam Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran itu, maka akan diucapkan oleh Rasul. Nah, itu nantinya akan menjadi sebuah hadis qudsi. Firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran, kemudian Rasul sampaikan kepada para sahabat, itu nantinya akan menjadi hadis qudsi. Begitu, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau Al-Quran itu turun dari langit, Ustaz ya, ke bumi itu. Nah, Ustaz, yang jadi pertanyaan kayak gini, Ustaz, yang menerima Al-Quran atau wahyu itu kan Nabi SAW. Betul. Nah, jadi itu yang diterima sama Rasul kita sebagai umat Muslim gitu, langsung semuanya atau bertahap, Ustaz? Iya. Jadi gitu, Ustaz. Tadi kan disebutkan ya bahwa Al-Quran itu diturunkan nazala. Nazal itu berangsur-angsur, istimror. Berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan kondisi Rasulullah pada waktu diturunkannya ayat gitu. Makanya ada asbabun nuzul kan. Ada sebab turunnya ayat atau sebab turunnya surat. Itu asbabun nuzul.
Contoh surah Al-Kafirun. Iya. Al-Kafirun kan Rasul itu ketika itu didatangi oleh orang kafir, Quraisy, diajak negosiasi kan. Bagaimana Muhammad, setahun orang kafir mengikuti tata cara ibadah orang Islam. Betul. Setahun kemudian orang Islam mengikuti tata cara ibadah kami gitu kan. Rasul kan bimbang tuh antara diterima atau tidak. Makanya turun surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami gitu kan, untuk agamaku. Nah, itu turunnya ayat surat Al-Kafirun itu sehubungan dengan peristiwa itu ketika Rasul diajak negosiasi kan. Kemudian contoh surah Abasa kan, ketika Rasul kedatangan tamu tokoh Quraisy, kemudian datang Ummi Maktum, beliau memalingkan muka dan bermuka masam kan, ditegur oleh Allah kan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Gitu. 13. Jadi kan kalau 22 tahun 2 bulan 22 hari, 23 tahun kurang lah ya. 13 tahun di Mekah, periode Mekah. Ya. Makanya ada surah Makkiyah. Nah, surah Makkiyah itu bukan surah yang diturunkan di Mekah, bukan. Tapi surah yang diturunkan ketika Rasul bermukim di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Rasul hijrah ke Madinah. Periode di Madinah 10 tahun. Periode di Madinah 10 tahun. Di sana turun ayat-ayat panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah dan sebagainya kan. Surat-surat itu tergolong surat Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah yang dia turun setelah Rasul hijrah ke Madinah. Sekalipun ada surah yang memang turun di Mekah, tetapi masuk surah Madaniyah. Kenapa? Karena Rasul sudah hijrah. Begitu. Jadi surah Madaniyah itu bukan surah yang turun di Madinah, bukan. Surah yang turun ketika Rasul hijrah. Sudah hijrah ke Madinah. Jadi sangkut pautnya bukan urusan tempat, tapi urusan waktu. Begitu. Nah, Ustaz, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Al-Qur'an itu turunnya itu berupa wahyu, betul tidak, Ustaz? Ya, berupa wahyu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustadz, yang jadi pertanyaannya kayak gini, Ustadz, itu berbentuk tulisan kah atau ke dalam mimpi kah atau apa gitu? Saya pengen lebih tahu gitu, Ustadz. Memang bermacam-macam ya. Cuma memang kebanyakan itu melalui mimpi. Begitu. Namun surah Al-Alaq itu sendiri Rasulullah ketika bertapa kan, itu ketika beliau bukan bertapa istilahnya, tahanus ya. Tahanus itu mendinginkan otak, niis lah kalau bahasa orang ya. Niis di Gua Hiro dari kebisikan orang-orang Yahudi. Di sana datang malaikat Jibril kan. Kebanyakan memang melalui mimpi. Ketika surah Al-Kautsar misal, Rasul kan terlelap sebentar tuh, ngeleyep kalau bahasa Jermannya ya. Kemudian beliau tersenyum. Sahabat bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah tersenyum seperti itu? Barusan datang kepadaku sebuah surat. Dibacakan surah Al-Kautsar kan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka falantar. Itu untuk menghibur Rasulullah yang dihina orang kafir Quraisy waktu itu. Itu kalau membahas Al-Qur'an sih banyak ya. Banyak. Jadi tidak cukup hanya 1 jam. Betul. Nah, Ustadz, buat mempersingkat waktu, ini pertanyaan berikutnya. Kalau Al-Qur'an itu kan secara wahyu diturunkannya kepada Rasul. Nah, pertanyaannya kayak gini, Ustadz. Apakah Rasul sendiri yang menulis atau para sahabat gitu? Di zaman itu.
Jadi ketika malaikat Jibril memberikan Al-Quran, memberikan wahyu itu ya, itu oleh Rasulullah disampaikan kepada para sahabat itu hanya melalui lisan. Ya. Nah, makanya sahabat Umar, Abu Bakar gitu kan, mereka berinisiatif untuk menuliskan. Makanya Al-Quran itu sendiri sih sebetulnya dari qara'a yaqra'u ya, wazan fu'lanun Qur'anun, yang artinya itu bacaan. Nah, sedangkan yang sekarang sudah dibukukan itu namanya mushaf. Mushaf itu ya kumpulan kalam-kalam Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, dituliskan oleh para sahabat. Nah, baru periode Utsman itu dibukukan kan, disusun dibukukan. Periode Utsman bin Affan ya. Oh, begitu. Nah, Ustadz, berarti yang menulis itu bukan Nabi Muhammad ya? Bukan, tapi para sahabat. Yang mungkin yang bukan dilengkapi bahasanya ya, mungkin yang dikumpulkan di waktu itu pada zaman Utsman bin Affan. Betul. Oh, begitu. Jadi waktu itu Al-Quran itu berarti bukan langsung satu buku. Enggak. Al-Quran itu awal-awal ditulisnya itu kan di kayu kan, di kulit kayu. Iya, betul. Di kulit hewan kan itu. Nah, barulah ketika ada kekhawatiran akan hilang atau diubah kan, makanya seorang Utsman bin Affan berinisiatif, sudah saja semua menginduk kepadaku. Begitu. Nah, Ustadz, penjelasan Ustadz dimengerti sekali ya buat saya pribadi. Nah, Ustadz, pertanyaan terakhir dari Al-Quran itu sendiri, kenapa umat muslim di seluruh dunia ini percaya 100% kepada Al-Quran? Kenapa tidak ke kitab suci yang lain gitu? Betul. Mungkin ada secara garis besarnya yang bisa memperkuat mayoritas muslim gitu, Ustaz. Silakan. Jadi memang setiap agama itu mempunyai kitab masing-masing. Iya, betul. Dan kita sebagai muslim mempunyai kitab yang kita yakini 100% kebenarannya, yaitu Al-Quran. Iya. Nah, kenapa orang muslim harus percaya? Ya, kalau tidak percaya pada Al-Quran, pada siapa lagi? Karena memang pegangan kita itu adalah Al-Quran. Iya. Ya. Meskipun Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, Al-Quran itu spektrumnya luas, menyeluruh gitu. Iya. Spektrum Al-Quran itu menceritakan kabar-kabar yang akan datang. Iya. Menceritakan kejadian yang sedang dialami oleh Rasulullah waktu itu. Iya. Kemudian menceritakan tentang orang-orang sebelum-sebelumnya gitu. Kan dalam Al-Quran diceritakan bagaimana kisah Nabi Adam. Iya, betul. Kan itu sebelum Rasul kan. Iya, kisah-kisah ya. Iya, terus Musa, Fir'aun, kan Qarun, Haman di sana diceritakan. Kemudian misal Abasa wa Tawalla itu menceritakan ketika kejadian yang sedang dialami Rasul. Iya, kan betul, gitu. betul. Kemudian di Al-Quran juga diceritakan tentang bagaimana yang akan datang, kehidupan akhirat, alam kubur, surga, neraka, dan lain sebagainya itu kan. Betul. Makanya Rasulullah pernah bersabda seperti ini, ala satakunu fitanun, ingatlah akan datang kepada kalian itu fitanun, bermacam-macam ujian. Mendengar kalimat seperti itu, para sahabat bertanya, mal makhraju ya Rasulullah, bagaimana jalan keluarnya ya Rasulullah? Maka kata Rasul, kitabullahi, tidak ada jalan lain, jalan keluar dari musibah, dari ujian tersebut adalah dengan berpegang kepada kitab Allah, itu Al-Quran. Yang dimana kata Rasulullah, kitabullahi fi naba'un ma ba'dakum wa khabarun man qablakum wa hukmun bainakum. Yang dimana di dalam Al-Quran itu ada khabarun, ada kabar tentang kitabullahi fi naba'un ma ba'dakum, ada
ada berita tentang kejadian setelah kalian, yaitu akhirat, alam kubur dan sebagainya kan. Kemudian wa khabarun man qablakum, ada kabar tentang orang-orang sebelum kalian. Wa hukmun bainakum, dan di dalam Al-Qur'an juga ada hukum yang jelas untuk kalian. Nah, dalam Al-Qur'an itu komplit lah, kompleks gitu. Berbagai aspek kehidupan ada di sana tercatat, bahkan dari mulai yang paling besar sekalipun kan, hal yang paling besar penciptaan langit dan bumi, galaksi dan sebagainya, sampai hal terkecil dari bakteri dan sebagainya, lautan, daratan, itu diceritakan, tumbuh-tumbuhan, hewan kan ada di dalam Al-Qur'an itu. Iya, betul. Apa namanya? Tidak ada kitab yang paling sempurna selain Al-Qur'an, dan umat Islam itu sudah seharusnya, sudah wajib ya percaya kepada Al-Qur'an, di samping kita mempercayai hadis gitu kan. Seperti itu. Nah, Ustadz, setelah saya ngobrol bareng Ustadz, Al-Qur'an itu banyak menyimpan sesuatu kalau menurut saya. Contohnya kisah-kisah para rasul, kisah-kisah yang dialami Rasul, kisah-kisah buat petunjuk kita semua umat Muslim berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Nah, pertanyaan saya kayak gini, Ustadz. Kalau di Al-Qur'an itu kan, setelah saya baca-baca, poin utamanya, contoh kita diwajibkan sholat, puasa, itu kan hanya sebatas secara garis besarnya aja, gitu. Nah, buat melengkapi secara garis besarnya itu kan pasti ada kitab yang lain. Nah, mungkin yang saya maksud itu memang faktanya itu seperti as-sunnah. Nah, Ustadz, yang jadi pertanyaan saya kayak begini. Kalau sunnah itu kan contoh atau apa-apa yang dikerjakan sama Rasul. Nah, pertanyaan saya kayak begini. Mungkinkah di as-sunnah itu ada campur tangan orang-orang di zaman itu yang yang menambahkan atau mengurangi fakta-fakta ketika mungkin contoh dari Rasul dikurangi, mungkin perkataan Rasul yang dikurangi, larangan Rasul yang dikurangi, mungkinkah ada seperti itu gitu, Ustaz? Ya. Memang benar yang dikatakan Kang Iyad bahwa Al-Qur'an itu hanya menggambarkan garis besarnya saja. Sebagai pelengkapnya ya petunjuk lainnya adalah as-sunnah. Makanya kita tidak bisa lepas dari dua ini, Al-Qur'an dan sunnah gitu. As-sunnah sebagai penjelas tata cara gitu kan. Nah, apakah mungkin ada orang yang berani campur tangan merubah atau mengurangi gitu kan? Ya, kalau dari zaman Rasulullah kemudian kepada sahabat itu tidak ada yang mengurangi, tidak ada yang berani menambahkan atau mengurangi. Kalau di zaman para sahabat, ya. Jadi nanti kan begini, dari orang yang sejaman dengan Rasulullah disebut sahabat kan? Oh, yang sejaman dengan Rasulullah itu sahabat. Kemudian Rasulullah meninggal, nah nanti ada yang sejaman dengan sahabat itu para tabi'in. Nah, para tabi'in sejaman dengan sahabat tapi tidak sejaman dengan Rasulullah. Tabi'in. Nanti ketika para sahabat meninggal, ini ada yang sejaman dengan tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Nah, ada lagi kesininya itba'ut tabi'ut tabi'in, sampai ulama khalaf, ulama salaf, sampai kita ya kesini. Nah, kalau secara dari zaman sahabat ke zaman tabi'in ini tidak ada yang menambah-nambah. Nah, baru setelah lepas zaman tabi'in,
kesininya, maka ada orang-orang yang memang berinisiatif untuk menambah-nambah, merubah-rubah isi dalam hadis gitu kan. Kadangkala ada yang mengatasnamakan Rasul padahal bukan, itu kan. Nah, makanya di sini diperlukan ilmu hadis supaya kita bisa memfilter mana nih yang hadis palsu, mana yang bukan gitu. Oh, begitu. Seperti itu. Nah, Ustaz, kalau Al-Qur'an itu 100% tidak ada tambahan atau yang mengurangi. Betul. Tapi kalau misalkan Al-Hadis itu sendiri, mungkin yang saya tangkap dari obrolan saya sama Ustadz, ada yang menambahkan atau mengurangi, begitu. Nah, jadi Ustadz, secara apa ya disebutnya? Secara kita kalau misalkan di Al-Qur'an itu kan kita diwajibkan buat sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya kayak gini, Ustadz. Mungkinkah di zaman atau di kitab sunnah, di sunnah Nabi itu, tata cara sholat ada yang dikurangi atau ada yang ditambahkan? Soalnya di sini ada beberapa versi nih, Ustadz. Contohnya dari bacaan itu ada yang berbeda. Contohnya dari bukan apa ya disebutnya, dari pas ketika kita awal takbir itu apa disebutnya, Ustaz? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Itu kan bacaannya iftitah. Itu kan ada beberapa versi, Ustaz. Nah, yang saya pengen tahu itu, apakah di versi itu Rasul mencontohkannya, atau ada penambahan atau pengurangan gitu, Ustaz? Ya. Jadi ketika ada kaifiat, tata cara atau ucapan dalam ibadah yang memang ada berbagai macam versi itu. Iya. Nah, kalau hadis versi-versi hadis misal iftitah ya. Iya. Ada yang Allahumma baini, betul. ada yang wajah wajhiyah. Iya. Ada yang subhanaka Allahumma gitu. Nah, itu hadis-hadisnya sahih. Hadis-hadisnya sahih. Semua sampai pada Rasul sanadnya itu. Si informannya itu memang bisa dipertanggungjawabkan kan kredibilitasnya. Nah, itu berarti istilahnya istilahnya itu choice, pilihan. Jadi tidak ada salahnya membaca yang ini karena semua ada contohnya gitu kan. Begitu. Jadi kita tidak hanya terpaku pada misal doa tidur, ada yang bismika Allahumma ahya wa amut, ada yang bismika Allahumma amut wa ahya. Kenapa gitu? Ya tidak bisa seperti itu karena memang Rasul mencontohkan juga. Jadi ada beberapa versi lah ya kalau begitu. Dalam doa-doa itu seperti itu. Nah, mungkin di next kesempatan ini menarik buat saya bahas nih, Ustadz, tentang tata cara sholat, tentang bacaan-bacaan sholat yang bisa dipakai. Betul. Nah, yang saya tahu itu ketika mau ruku atau sujud itu pun bacaannya berbeda, Ustaz. Beda, iya. Nah, tapi tetap tergantung pilihan kita sendiri ya. Betul. Yang penting tidak tidak mengambil contoh dari hadis doib atau maudhu atau apa gitu. Nah, Ustaz, jadi pertanyaan terakhir, saya penasaran banget ini. di kita, tapi saya tidak tahu kalau di Arab itu seperti apa. Tapi ini menyangkut di kita. Kalau kita apa ya disebutnya ya? Tahiyat mungkin ya? Tasahud. Nah, ketika kita tasahud itu membacakan bacaan buat tasahud, si jari jemarinya itu ada yang berbeda-beda, Ustaz. Nah, yang saya tahu ada yang menggerak-gerakan, contohnya yang gini-gini. Terus ada yang dari awal itu tegak lurus, yang kayak gini contohnya. Terus ada juga yang ketika bacaannya itu apa ya? Asyhadu alla ilaha illallah, langsung mengangkatkan si telunjuk tersebut. Nah, yang saya pertanyaan kayak gini, apakah ketiga
tasahud tersebut bisa dipakai buat kita semua gitu Ustaz? Silakan. Kalau untuk ini ranah fikih ya. Iya. Tasyahud itu memang ada dua versi, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang tidak menggerak-gerakkan. Nah, di kita ada 3 yang menggerak-gerakkan, yang tidak menggerakkan, dan ada yang mengangkat tangannya pas syahadat, baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Iya, betul. Nah, ini perlu kita gali bahwasanya hadis yang sahih itu yang dua ya, yang menggerak-gerakkan ya, yarfa, dari itu yarfa as'abahu yuharikuha yad'u biha. Jadi Rasul mengangkat telunjuknya, kemudian yuharikuha, harroka yuhariku itu seperti tadi, nazala yunazilu, itu istimror, berulang-ulang, jadi menggerak-gerakkan. Kalau yahriku, kalau yahriku itu menggerakkan, mengangkat saja sudah, menggerakkan seperti ini saja sudah gitu. Kalau yuhariku ada sadah, ada tasdid di ra-nya, seperti nazala yunazilu, harroka yuhariku, itu istimror, berulang-ulang, jadi menggerak-gerakkan. Menggerakkan dengan menggerak-gerakkan beda kan ya? Iya. Nah, itu dalilnya sahih. Itu dari sahabat yang lafaznya seperti ini lafaznya itu awalnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud itu menggerak-gerakkan telunjuknya. Aku melihat Rasulullah. Sedangkan yang tidak menggerakkan juga sahih, cuma dalilnya sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah ketika tasyahud menggerakkan. Begitu. Yang satu melihat, yang satu mendengar. Kuat mana antara mendengar dan melihat? Kalau menurut saya pribadi itu kuat yang melihat. Kuat yang melihat karena menyaksikan langsung kan? Iya. Nah, itu makanya saya pribadi mengambil dalil yang yuharrikuha, yang menggerak-gerakkan. Begitu. Nah, yang cuma mengangkat tangan kemudian diam saja sahih dalilnya kan itu. Cuman yang tidak ada dalilnya adalah yang mengangkat tangan ketika syahadat, mengangkat telunjuk ketika syahadat, mengangkat telunjuk ketika syahadat. Nah, misalkan ada paha gitu. Ya, misal ini paha ya. Nah, kan begini awalnya itu maksudnya. At-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah gitu kan. Sampai sebelum syahadat itu tangannya diam aja seperti ini kan. Begitu lafaz syahadat asyhadu alla baru mengangkat tangan. Betul. Justru yang ini yang nggak ada dalilnya. Itu nggak ada dalilnya. Iya, ada juga ini pendapat ulama. Pendapat ulama itu katanya menurut mereka ya, bahwa ketika menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah itu bahwa hanya ada satu Tuhan. Jadi gitu. Ini kirata sebetulnya. Dikira-kira tapi itu nyata. Gitu. Jadi yang bisa dipakai dua ya. Yang pertama yang mengangkat tangan dan diam tidak menggerakkan. Ini sahih. Ada juga yang mengangkat tangan kemudian mengangkat telunjuk kemudian menggerak-gerakkan. Ini juga sahih. Yang lebih kuat menurut versi saya adalah yang menggerak-gerakkan. Tapi dua-duanya bisa dipakai. Bisa dipakai. Tergantung pilihannya juga mungkin ya. Nah, Ustadz, dari ketiga itu kok ada apa? Tadi itu dari para ulama ada pendapat mungkin ya? Pendapat. Ada pendapat dari para ulama itu seperti itu gitu. Dari mana datangnya ini? Ya dari mungkin hawa nafsu atau apa gitu. Ya, tapi contoh yang sebenarnya itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, Ustadz, ini juga menarik nih. Mungkin di next kesempatan saya akan membahas seputaran bab sholat mungkin. Nah, Ustadz, dari sekian pertanyaan saya, karena waktunya udah mepet, udah hampir 1 jam mungkin, poin terakhir buat para penonton seperti biasa, apa yang ingin disampaikan Ustadz kepada para penonton? Silakan. Baik, untuk sahabat Iyadati channel yang berbahagia, mungkin sedikit pesan dari saya bahwasanya kita sebagai umat muslim yang percaya
atau berpedoman pada Al-Quran, bacalah Al-Quran sebagai sumber kehidupan. Jangan sampai kita dikeluhkan oleh Rasulullah di hari kiamat kelak, seperti yang tercantum dalam Al-Quran ketika Rasulullah mengeluhkan umatnya yang tidak mau membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, Robbi inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjuro. Rob, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku telah membiarkan Al-Quran ini tidak dipedulikan. Dan juga ancaman dari Allah, jangan sampai kita dikumpulkan di hari kiamat itu dalam keadaan buta karena kita berpaling dari Al-Quran. Surah Toha ayat 124 berbunyi seperti ini. Man arodo an zikri fa inna lahu ma'isyatan donkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari az-zikri, peringatanku yaitu Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan oleh Allah akan dikumpulkan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu dalam keadaan buta di hari kiamat. Mereka bertanya kan, Robbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basiro. Ya Rob, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta padahal waktu di dunia aku bisa melihat? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna, beginilah ketika kalian didatangkan Al-Quran, ayat-ayat kami, fanasita, kalian membiarkannya, tidak mempedulikan. Wa kadzalika yaumal tunsa, dan pada hari ini juga, maka pada hari ini kalian dikumpulkan juga dalam keadaan buta karena kalian tidak peduli kepada Al-Quran. Jadi pesan dari saya mungkin baca Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Sekian. Masya Allah. Wah, luar biasa. Ilmu-ilmu ilmu-ilmu syariat Islam itu, terutama di bidang Al-Quran ini, kalau secara detail, menurut saya secara detail kalau pengen membahas Al-Quran tidak cukup hanya dengan 1 jam. Betul. Mungkin bisa 1 hari mungkin ya. Iya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin dari saya dengan Al Ustadz dicukupkan sekian. Seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, dan berikutnya akan saya bawakan di video selanjutnya, di kolom komentar aja silakan. Nah, buat teman-teman semua dicukupkan sekian dari saya Iedati dan Al Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Saya tutup, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.